Saya berada di salah satu halaman SMA Negeri 101 yang kebetulan berada di hadapan ruang UKS. Di hadapan kita ada salah satu siswa kami yang kebetulan memiliki keahlian untuk membuat mandau yang menjadi salah satu properti dari seni tarik. Kebetulan di samping saya ini ada pembina eskul dan ini pelatih tariknya. Silahkan kalau ada memang ingin kita tanyakan, karena kebetulan Yudi ya yang ingin kami tahu itu ini keahlian kamu membuat mandau ini dari mana kamu dapatkan? Pertama dulu saya kayak ngeliatnya Bu, terus saya cari bahannya kayak kayu segala. Jadi dia ini bisa mencoba. Otodidak berarti nak belajar sendiri, belajar sendiri. Melihat dari Contoh yang ada di rumah biar saya penasaran. jadi kamu mencoba. Sebenarnya bahan-bahan untuk membuat keterampilan ini apa saja nak? Kayu bisa, ini ya. gergaji, tali, itu aja. Untuk mendapat satu kerajinan seperti itu membutuhkan waktu berapa lama kira-kira? Bisa kalau alatnya lengkap kayak gini bisa jadi 2 hari selesai. Kalau memang dikerjain ini aja. Berarti kemarin tuh yang meminta pembina eskul tari ya yang meminta kemarin itu. Ya. Kenapa Ibu berkeinginan meminta dia membuatnya kemarin Bu? Apakah ada rencana ke depannya bahwa anak-anak ini nanti akan menggunakan ini sebagai profesi tari atau memang akan dimunculkan lagi salah satu tari yang menggunakan mandau? Sebenarnya ini hanya untuk menambah alat aksesoris yang ada di sanggar tari kami. Karena kebetulan anak kita mempunyai keahlian untuk membuat alat-alat seperti ini, maka kami memberdayakan keahlian tersebut untuk mengisi properti yang ada. Kemungkinan di waktu ke depan kami akan melakukan latihan-latihan tarian yang ada hubungannya dengan menggunakan properti seperti ini. Misalnya mandau dan talawang. Gitu tuh. Bagus juga, jadi kita memberdayakan kemampuan anak-anak ya. Iya. Perlu saya sampaikan juga bahwa kami berupaya apabila sesuatu itu bisa dibuat oleh anak-anak kami yang kebetulan memiliki keahlian, yang kami berdayakan mereka. Karena kadang-kadang properti tari itu ada yang memang harus dibeli, ada juga yang menggunakan keahlian anak-anak. Contohnya seperti mandau ini. Nah sekarang pertanyaan Ibu nih, kayu yang biasa kamu pakai apa ya? Kalau namanya di tempat kami namanya kayu hapul Bu. Nah itu kayak kayu hangpul. Jadi ibaratnya kayu itu agak ringan ya, Iya. namanya. Enak buat dibentuk juga, buat diolah. Ibu pernah melihat ini? Ini apa namanya? Langge Langgai digunakan untuk. rautnya. Jadi ini adalah nama bahasa daerah kami, bahasa daerah Katingan. Ini namanya langgai. Langgai ini digunakan untuk meraut supaya lebih halus lagi. Ini agak mengerikan ya, tajam. Ini kalau tidak salah dibuat dari besi kaca nako itu ya, yang dari kaca jendela. Jadi dibuat oleh pengrajin biasanya ditempa ya. Ya ini ditempa dari besi kaca nako yang dari jendela. Jadi bisa dimanfaatkan seperti itu. Ini agak mengerikan memang ya. Ya, kerajinan tangan ini tentu saja memerlukan bahan dan alat. Oleh karena itu kita akan bertanya-tanya alat dan bahan yang diperlukan dalam pembuatan properti mandau ini. Silakan Nak. Pertama-tama alatnya ada gergaji, pisau, langge, terus tali, sama amplas. Bahan utamanya itu kayu. Semua kayu bisa, cuman kayu yang enak buat dibentuk dan diraut kalau namanya kayu hapul. Ini sebagai, kalau bahasa daerah kami namanya pulang, sebagai gagangnya nanti. Gagang mandaunya itu ya Nak ya. Pertama-tama mandaunya seperti ini, belum dibentuk, nanti dibentuk, ditulis hingga menjadi seperti ini. Kalau sudah seperti ini baru kita raut pakai langge kayak gini. Setelah sudah, baru kita pakai pelatar biar lebih kecil lagi.
supaya ukuran Ya, lebih kecil. Nggak Iya. kayak gini. Cara kerjanya gini. Ya, jadi ini dihaluskan menggunakan apa ini Yudi? Latar. Dihaluskan permukaannya. Setelah sudah dipelatar, baru kita amplas biar lebih halus lagi. Setelah diamplas, hasilnya akan seperti ini. Permukaannya lebih halus. Dan ini hasil akhirnya. Ini yang setengah jadi, kan terlihat perbedaannya. Yang satunya ini yang sudah jadi. Ini hasil yang sudah saya amplas. Permukaannya jadi lebih halus dan lebih kecil. Ya, setelah mandau tadi sudah dihaluskan oleh Yudi, bentuknya seperti ini, maka langkah yang berikutnya itu adalah membuat sarung Kumpang. atau kumpang ya. Ya, Nah, silakan Yudi, bagaimana proses yang dilakukan? pertama kita bentuk. Iya, jadi proses yang dilakukan selanjutnya setelah dibentuk menggunakan pisau, maka akan dilakukan menggunakan alat latar. Nah, yang bertujuan untuk menghaluskan permukaan Biar lebih kecil. biar lebih kecil dan lebih halus lagi. Ya, proses yang dilakukan itu adalah menghaluskan bahan kayu untuk membuat sarung atau kumpangnya. Kemudian apalagi Yudi? Setelah dihaluskan, ini perlu dibelah atau tidak? Nah, dilakukan pembelahan karena ini nanti untuk kita memasukkan Si mandaunya. mandaunya. Hasil yang sudah jadi, karena ini agak cukup lama, hasil yang sudah jadi akan seperti ini. Permukaannya lebih halus, kemudian permukaan lebih halus, rapi, dan sudah mulai terbentuk. Dan ini nanti akan dijadikan untuk tempat mandau ini. Ya, kurang lebih seperti ini. Berarti bagian dalamnya nih juga dibentuk seperti pisau ya? Ya. Jadi awalnya saya malah tidak pernah melihat karena mohon maaf nih, yang pernah saya lihat yang dijual di pasar itu seperti ini. Ya. Jadi malah ibu malah nggak tahu bahwa di dalam juga harus membentuk seperti pisau yang karena memang itu sarungnya ya. Ya. Jadi anggap aja kalau bahasa daerah kita kumpang ya namanya ya. kumpang. Jadi kalau nama bahasa Indonesianya sarung atau tempat mengamankan pisau Dan tersebut. ini harus sama persis supaya mempermudah masuknya mandau yang akan dibuat ya, Ya, jadi ya. agar tidak keluar mandaunya, tidak keluar sendiri. Ya, setelah ini sudah kita lakukan atau kita buat, maka langkah yang berikutnya itu adalah membuat apa Yudi namanya, gagang ya. Gagang. Dari mandau tadi. Nah, silakan Yudi dikasih tahu ini dari bahan apa tadi? Dari kayu apa? Kalau ini dari kayu polowan kalau bahasa kami. Pertama-tama kita kupas dulu kulitnya.
setelah dibentuk, dikupas, nanti akan menghasilkan hasil yang seperti ini. Silakan Yudi dikasih tahu bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini. Kalau sudah dicocokkan nggak sama yang ini? Bagaimana? kurang lebih seperti ini. Ini biasanya untuk diikat ke pinggang ya. Iya. Soalnya kan nggak mesti orang pegang-pegang terus kayak gini. Boleh nggak Ibu tahu nih gimana cara pembuatan ini? Kayak Boleh. sepertinya agak rumit ya, kayak dikincir-kincir rambut. Lumayan. Tapi kelihatannya mudah. Tapi coba Ibu mau lihat gimana proses pembuatannya. Di sini kita sediain tali 3 seperti ini. Baru kita rajut. Jadi dengan pemberian tali ini akan menambah lebih bagus lagi ya Yudi tampilan dari ini. Biar lebih kuat. Lebih kuat, selain lebih kuat dengan menambah indahnya lagi sebuah karya. Mungkin seperti itu. Baik, sembari kita melihat anak kami menyelesaikan tugasnya, kami sampaikan pula pengetahuan yang tidak semua orang tahu terkait bagaimana kita menjaga keamanan diri pada saat kita memegang benda-benda tajam. Contohnya seperti mandau ini. Ini kan sudah kita lihat ada agak renggang, berarti ini sudah lama. Jadi untuk keamanannya kita jangan memegang secara penuh seperti ini, melainkan kita pegang hanya di samping saja. Kenapa? Pada saat ini adalah bagian punggung dari pisau tersebut, sementara ini adalah bagian yang tajamnya. Seperti ini, kita pegang lalu kita tarik. Kalau kita memegang secara melingkar seperti ini akan berbahaya. Siapa tahu sarungnya karena sudah demikian lamanya akan renggang seperti ini. Pada saat kita tarik akan melukai jari jemari. Demikian, terima kasih. Demikian tadi proses pembuatan mandau sebagai salah satu kreatif seni tari di SMA Negeri 1 yang dilakukan oleh salah satu siswa kami yang ternyata memiliki bakat terpendam yang dia dapatkan dari warisan leluhur. Terima kasih. Salam dari Asa. Salam. Ya, jadi ini adalah hasil akhir dari proses pembuatan mandau dengan berbahan dasar dari kayu yang dilakukan oleh anak kita, Yudi. Silakan Yudi diperlihatkan.